Hai. Terima kasih yang udah join, Bun Bes. Suaraku kedengeran nggak ya? Kalau suaraku kedengeran, tolong di chat ya. Takutnya ternyata suaraku nggak kedengeran. Suaraku kedengeran nggak? Waalaikumsalam. Bun Bes, tolong kasih tahu dong, suaraku ada apa enggak ya? Kedengeran atau enggak? Oke, dengar. Oke, sip. Kedengeran ya? Hai, Bun Bes semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Oke, baik, siap. Terima kasih yang udah join, Bun Bes semua, di live-ku kali ini. Sebenarnya ini live bukan live apa-apa sih. Cuman emang pengen sharing aja, karena kan banyak dari kita mengalami masalah yang sama tentang makan bayi. Jadi sekarang aku juga pengen sharing ke Bun Bes semua bareng sama Bu Ninis. Bu Ninis itu adalah dokter umum dan juga konselor PMBA. Jadi pemberian makan bayi dan anak. Jadi memang sudah lebih paham mengenai si masalah empati ini. Gumi mana? Gumi lagi sama Bapak. Nanti kalau di sini kita nggak jadi live dong. Assalamualaikum, salam dari Medan. Iya, waalaikumsalam. Bun, maaf ya. Gumi enggak, Gumi belum tidur. Gumi masih on. Tadi habis makan, biasa makan juga nggak habis karena masih beler. Habis sedikit doang. Terus jadi dititip ke ayahnya dulu. Hai semua, Bun Bes. Terima kasih yang udah join. Oke. Aku tadi udah salam belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua yang udah join. Dan malam ini kita akan sharing tentang permasalahan tentang sobat mereok. Sambil ngelipet baju ya. Ya sih bisa. Permasalahan tentang sobat mereok, sobat mengemut, sobat melepeh, dan sobat-sobat yang lain yang bikin kita tuh rasanya udah stres banget menghadapi empati bayi. Jadi sekarang aku undang dulu Bu Ninis ya buat ikutan live kita malam ini. Coba sebentar aku panggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Suaraku Ninis, kedengeran nggak? assalamualaikum. Kedengeran ya? Aku kedengeran. Oke. Ya, bagus Nih. suaranya. Gimana Bu Ninis, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Alhamdulillah. Ada Rangga ya? iya, Rangga biasa pengen ini kan dia udah mulai Pengen kenal ikut? kamera, jadi udah pengen say hi. Hai Jangan kan. Rangga. Oke, jadi Bu Ninis, kita hari ini sharing santai-santai aja ya. Karena kan kayaknya mungkin hampir sebagian besar ibu-ibu yang di awal masa empati ini kayak aku. Mungkin Ya, cuman ya, ya. sebagian kecil aja yang pertama empati bayinya udah hap gitu. Mungkin Bahkan Rangga sebagian yang yang senang makan pun awal MPASI nggak langsung hap kok, masih di lepeh, masih di gitu, masih ya sama nah, juga kok. coba Bu Ninis Kita mungkin pernah bisa mengalaminya. sama ya kalau gitu ya. Karena kan kadang tuh kalau lihat di ibu-ibu lain yang sharing tuh kan anaknya dikasih makan ini udah langsung hap gitu. Terus kok anakku enggak gitu. Apalagi buat kalau aku kan udah ngerti anakku soalnya yang nomor 2 juga susah, nomor 3 apalagi lebih susah lagi gitu. Jadi kan aku udah beberapa mengalami. Cuman buat ibu-ibu baru yang baru pertama kali mau MPASI ini kan udah ekspektasi udah tinggi banget nih. Wah, ini masak homemade kayak gini, bumbunya ininya ini anak pasti hap gitu. Tapi Itu yang harus kenyataannya duar kenyataannya gitu. tidak seindah itu. Jadi mungkin pertama itu kalau main pasti ekspektasinya nggak usah tinggi-tinggi. Terus juga aku sendiri ya kalau upload makan Rangga kadang hanya yang dia lagi oke makan. Kalau lagi melepeh sih boro-boro aku bisa videoin karena anaknya juga udah keburu kabur, udah keburu mereok. Baru duduk aja udah langsung kamu mau makan. Oke, ya udah kabur gitu. Jadi
Tidak semua. Berarti putus ya. Bentar ya. Di Bu Denis putus-putus. Iya, keputus. Oke, Bu Denis suaranya kecil katanya. Suaranya di aku keputus ya Mbak. Putus-putus ya? Tadi Bu Denis keputus-putus sih. Coba Bu Denis ulang lagi. Masih putus-putus ya di Bu Denis. Kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar ya Bun Bes. Mohon bersabar. Maaf mungkin koneksinya Bu Ninis yang belum bagus. Kita baru mulai kok, belum lama. Kita tunggu koneksinya Bu Ninis dulu. Kayaknya ada gangguan jaringan mungkin. Duh, keputus. Oke. Aku invite lagi Bu Ninis ya, Bes. Sabar dulu. Dari Bu Ninis keputus. Aku invite dulu. Iya, Bu Ninis hilang gambarnya sama. Hilang di aku. Sebentar aku. Nah. Oke, balik. Sinyalku Ya. kayaknya di sini soalnya lagi hujan. Oh, Jadi pantesan. aku pun berjaket karena dingin. Gitu. Oke, Bu Ninis lanjut. Tadi di awal empati dulu Jadi nih, awal sebelum kita MPASI bahas tentang permasalahan GTM. Yang pasti kalau mau MPASI yang harus disiapin adalah ilmunya dulu ya, teori-teorinya kita pahami dulu. Pahami secara garis besar, pahami secara utuh gitu. Jadi jangan kalau aku boleh kasih saran, jangan terlalu mengikuti satu kiblat gitu, karena yang namanya ilmu itu luas sekali gitu. Ilmu itu luas sekali. Dokter A, B, C, D sampai Z punya kadang punya statement masing-masing gitu. Tapi kita perlu pahami bahwa inti dari semua statement dokter-dokter itu kan sebenarnya semua menginduk pada IDAI atau pada WHO. Nah, itu yang perlu kita pahami secara garis besarnya dulu dari pusatnya gitu. Kita pahami MPASI berdasarkan IDAI, pahami MPASI berdasarkan WHO. Nah, masalah nanti di perjalanan mau ngikut ke dokter A yang sampai mana? Ya silahkan aja, itu dikembalikan pada ibunya dengan melihat reaksi anaknya. Karena tidak semua anak bisa ikut teorinya dokter A, tidak semua anak bisa dokter B gitu. Nah, makanya kenapa kan sekarang kelas MPASI banyak ya Mbak ya. Nah iya, itu banyak banget. Iya banyak kadang banget. Tuh buat ibu baru tuh sampai pusing gitu duh. Harus ngikut yang mana? Yang dokter ini bilang gini, yang dokter itu bilang gitu, nah yang itu dokter makanya ini bilang gini gitu. Sedangkan yang mau kita ajari makan kan si anak gitu, bukan kita. Kita sebenarnya cukup pahami bahwa menurut WHO tuh A, B, C, D, E gitu. Terus menurut IDAI A sampai Z gitu. Nah itu yang perlu kita pahami. Nanti kita sesuaikan anak kita nih tipe makannya seperti apa, senengnya makan apa. Nah itu kan balik. Bahkan anak kembar pun gitu. Ada temanku yang punya anak kembar, pola makannya berbeda loh yang kakak dan yang adik gitu. Kebayang kan kalau anak kembar aja bisa berbeda. Anak kembar kalau kesukaannya berbeda juga aja pasti beda gitu kan. Apalagi anak kembar kalau sukanya berbeda, nyiapin empatinya juga bisa jadi beda-beda juga ya. Makanya itu yang perlu kita pahami gitu, bahwa MPASI ini ya individual gitu, bahwa aku nih sukanya, ada anak yang suka bubur diaduk, ada anak yang tidak suka bubur diaduk. Itu hal yang wajar banget gitu. Jadi kalau kenapa sih anakku nggak suka kalau bubur saringnya dicampur semua? Memang ada anak-anak yang nggak suka kalau buburnya dicampur. Ada anak yang senangnya bubur nasi, terus di saringan misal ati atau saring blenderan ayam terpisah, itu ada anak yang begitu. Dan itu PR ibu untuk mengenali si anak sukanya apa. Pertama itu dulu. Terus juga masalah GTM yang sering selalu jadi
momok menakutkan gitu kan. Bikin rungsing, bahkan yang katanya ibu yang udah anak kesekian juga tetap aja Hmm. rungsing kalau udah masalah Gitu. GTM. Jangan terlalu cepat ngelabel si anak GTM. Karena sebenarnya gini, di awal MPASI, si anak itu kan masih adaptasi, Mbak. Dia selama 6 bulan hanya kenal susu gitu. Dia hanya kenal cairan, dia hanya kenal ASI, ngenyot ASI dari payudara ibu. Terus di usia 6 bulan, dia harus ngerasain rasa yang baru, harus ngerasain tekstur yang baru, harus belajar ngunyah gitu. Yang tadinya si gerakan lidah cuman memerah gitu kan. Iya, cuman klek gini doang kan ya. Kan. Nah, sekarang si lidahnya itu dia harus bergerak, ngegerakin ke kanan, ke kiri, ngunyah, nelen. Nah, itu kan butuh waktu si anak. Ada anak-anak yang cukup 1-2 hari dia belajar gitu. Ada anak yang secara teori sampai 2-3 bulan. Jadi di awal MPASI itu 2 bulan pertama sampai usia 8 bulan, kalau dia masih kayak males buka mulut, ya itu karena sebenarnya dia masih fase adaptasinya dia gitu, masih belajar untuk mulai mengenal makanan padat. Jadi nggak usah buru-buru maksa anak untuk menghabiskan makanan di awal MPASI. Di awal MPASI itu kita kenalin rasa, kita kenalin tekstur, kita ajari anak bentuknya gitu. Tapi kan kadang kita tuh sebagai ibu tuh ngelihatnya, aduh kok habisnya cuma 2 suap, ngeliat anak lain mangkoknya bersih. Aduh kok cuma 3 suap doang nih, udah ntar makan siang, aduh cuma 2 suap lagi gitu. Kadang tuh ada rasa khawatir gitu di Iya, wajar. kitanya, ini gimana nih gizi anaknya nanti, padahal kan udah MPASI kan udah ada takarannya gitu, minimal sekian mili gitu kan. Ya, nah takaran minimal itu juga biasanya takaran minimal yang kita siapkan gitu. Takaran yang kita siapkan, masalah habisnya berapa, kita sesuaikan dengan, yaitu balik lagi kemampuan si anaknya makan dan kesukaan si anaknya makan. Di awal MPASI, gizi anak masih bisa terpenuhi dari ASI. 6-9 bulan itu ASI kan masih bisa memenuhi sampai 70% ya kebutuhan anak. Jadi sebenarnya dengan dia belajar makan sedikit-sedikit, dia tetap diberikan ASI semau bayi, insya Allah masih tercukupi gitu. Kan target MPASI itu di usia 1 tahun anak bisa makan makanan keluarga gitu. Target itu. Sebenarnya range belajar makan itu di 6 bulan pertama ini gitu. Jadi jangan buru-buru maksa, terutama jangan sampai maksa anak untuk ngabisin makanan gitu. Kadang iya itu banget. Karena takut. Karena di kita tuh takutnya, aduh nanti nih gimana cuma makan 2-3 suap nih, nggak apa-apa nih bayi ini makan cuma 2-3 suap per sesi makan gitu. Padahal kita ngasih makannya udah sampai nyanyi 250 kali tetap aja. Nah, ibu-ibu kadang suka lupa bahwa si anak itu kan ukuran lambungnya juga masih kurang lebih setelapak tangan anak gitu. Telapak tangan anak sama telapak tangan kita aja. Ukuran lambung kita beda. Jadi yang harusnya pasang target makan itu ya anaknya gitu. Kita nggak bisa maksain bahwa si anak harus ngikutin maunya kita habis gimana. Karena itu lagi ada anak-anak yang small eater. Ada yang memang tipenya dia makannya sedikit tapi sering. Kalau anaknya tipenya makan sedikit tapi sering, ya mau nggak mau kita harus nyiapin makanan yang tinggi kalori untuk si anaknya, yang padat kalori. Jadi biasanya dibanyakin di proteinnya, karbo dan protein, kayak gitu Mbak. Nah kalau masa pengenalan ini kan 6-8 bulan Munis, ini kan sisanya meskipun makan 2-3 suap itu kan masih bisa dapat dari ASI gitu ya. Nah, kalau udah 9-12 kayak Kumi gini, ini kan udah berkurang lagi. Kalau aku baca kan 50% dari MPASI, 50% dari ASI. Nah, kalau sampai 9 bulan sekarang ini masih GTM, itu gimana? Apa nggak apa-apa? Apa kita terusin? Apa gimana gitu? Nah, pertama kalau biasa gini kan, di awal 6-8 bulan di fase krusial dia makan, anak belum bisa makan, makanya dia tutup mulut. Di usia 9 bulan, anak itu mulai tumbuh gigi. Jadi baru juga mau enak makan,
baru juga dia tahu, oh ini makan loh. Sekarang Bener. tumbuh nggak nyaman lagi. Nah, jadi kalau anak GTM, pertama kita cari tahu dulu, kira-kira apa sih penyebabnya? Apakah dia mau tumbuh gigi? Paling gampang sih ya mulutnya diraba aja. Kalau mau tumbuh gigi biasanya dia ada bengkak, terus kelihatan Iya, kayak gusinya bengkak. gitu kan. Terus biasanya ileran. Nah itu. Kalau tumbuh gigi biasanya anak nyaman kalau makanannya dingin gitu kan. Atau juga dia suka yang keras, yang dia butuh ngunyah gitu, dia butuh krauk-krauk atau kriuk-kriuk gitu. Nah itu bisa mulai kita kasihin ke si anak. Kalau misalnya kriukan di usia 9-10 bulan bisa dari keripik bayam, kebayang nggak? Atau Oke, ya. bikin wortel digoreng pakai tepung gitu, itu juga dipotong tipis-tipis, digoreng pakai tepung. Jadi kriukan yang tetap bergizi gitu buat si anak. Nah, Oke. pertama kita lihat dulu kan, biasa kalau GTM apa sih yang bikin si anak gak nyaman? Umumnya tumbuh gigi. Terus juga kita lihat dia habis sakit apa enggak, lagi pilek apa enggak. Karena ya jangankan bayi, kita aja orang dewasa kalau lagi pilek, lagi flu kadang malas makan kan gitu. Iya, Ya bener bayi, sih. bayi pun biasanya sama kan. Dia pun bisa ngerasa malas makan. Tapi prinsipnya anak yang sehat fisik dan psikisnya pasti merasa lapar, pasti dia mau makan. Nah kuncinya itu, kalau sehat dia pasti mau makan. Kalau dia nggak mau makan, kalau dia GTM berarti ada yang salah nih. Entah itu fisiknya, bisa juga psikisnya. Psikisnya apa sih yang sering suasana, biasanya yang sering tidak disadari oleh ibunya, suasana makan. Suasana makan itu bisa sangat mempengaruhi si anak gitu. Karena ya itu aku juga gitu. Kadang belum apa-apa ibunya udah aduh nanti makannya gitu, kalau nggak habis gimana, belum apa-apa ibunya udah rungsing, udah nggak enak perasaan, udah pasang target harus makan sekian. Jadi akhirnya si anak pun ngerasa bahwa makan ini bukan sesuatu yang menyenangkan, makan itu adalah jadi kerasanya kayak hukuman gitu, kayak pokoknya harus, kalau enggak nanti ibuku marah-marah gitu. Kebayang nggak? Nah itu yang jangan sampai terjadi. Iya, Bu ceteknya, mohon maaf. Sambil nyatet ya Mbak. Sambil nyatet. Jadi intinya sih gitu. Jadi kita harus cek dulu kira-kira apa sih yang bikin si anak ini tidak nyaman. Kira-kira apa sih yang bisa bikin si anak nyaman, apa yang bikin si anak happy untuk mulai makan. Ada anak-anak yang kalau makan pengennya bareng-bareng gitu. Kalau dia makan sendiri disuapin duluan nggak mau makan. Ada anak yang memang dia lebih senang makan sendiri gitu. Ada yang pokoknya kalau rame-rame dia malah pengennya jadi main. Nah itu tuh kita yang perlu memahami si anak gitu. Kira-kira si anak nih sukanya apa? Karena itu balik lagi, anak itu ya individual banget ya. Ini proses makannya emang pasti bisa sangat-sangat berbeda dengan anak lain gitu ya. Iya betul. Oh. Terus kalau ini Bu Nis, ini misalkan nih kayak kadang kayak Gumi tuh udah hat nih, udah A, masuk nih, nggak lama, keluarin lagi, dilepeh, atau enggak udah masukinnya susah nih, udah dibujuk-bujuk masuk nih, garam aja di mulut, nggak dikunyah-kunyah, sampai ada kali 3 menit nggak dikunyah-kunyah. Nah itu kita mesti ngidentifikasi apa tuh dari situ? Kalau misalkan ada nih sobat mereok, sobat mengemut, sobat melepeh, nih pasti banyak nih di sini. Yang pasti melepeh itu kadang bentuk cara si anak bermain sama kita. Yang kadang orang ibu-ibu kadang kalau kan kesel ya, tapi dengan kita kesel si anak itu, wah ibuku nih mukanya lucu kalau kesel gitu, kebayang nggak Mbak? Jadi malah dia sengajain. Iya, aku pun mengalami itu kok. Rangga ada fase-fase dia sengaja dia lepeh hanya supaya aku teriak, Rangga jangan dilepeh gitu. Nah kalau aku udah begitu dia ketawa-ketawa. Jadi kalau dia melepeh ya udah aku cuman ya udah nggak mau makan, ibu beresin nih.
Tapi kalau aku beresin dia minta lagi kadang gitu. Jadi belum tentu melepeh itu karena dia nggak suka makanannya. Bisa ya itu bisa jadi karena dia tuh pengen bercanda sih sama kita, cuman kita belum apa-apa udah menanggapinya bahwa itu sesuatu yang menyebalkan gitu, sesuatu yang udah Iya banget. oke gitu. Padahal bisa jadi Masukin ke mulut susah. aku tuh sekarang udah bisa ngejulurin lidah loh Bu gitu. Cuman kan dia belum bisa ngomong itu gitu. Jadi menunjukkannya dengan begitu masuk mulut gitu keluar semua. Iya. Terus Kalau biasanya nggak kalau baru udah masuk mulut langsung keluar, masuk mulut diemut dulu nggak lama dikeluarin lagi gitu. Kan bete kitanya ya. iya itu Lah, Bayu mana ngerti sih kita bete ya. kita bete, tapi si bayi ya itu mungkin dia sebenarnya pengen bercanda gitu, dia pengen ngembur loh Bu gitu. Nah itu tuh kadang ya gimana caranya kita tetap ngasih tahu si anak bahwa tapi dengan sedatar mungkin. Karena kalau kita marah, kita malah jadi kayak aku gitu, kayak gemes ya, jadi aku gemes-gemes gitu. Udah bisa dimasakin, dia lepeh gitu. Nah malah dia ngajakin, biasanya kalau udah melepeh, ngemut, nanti nyembur. Begitu Oh ya, patternnya ya kayaknya ya. nyembur gitu. Dan itu jangan kan bumi, sampai masih kok kalau dia lagi sebel gitu sama aku atau lagi pengen itu pengen bercanda, makan itu masuk mulut terus sama dia cuma gitu. Iya. Tapi itu Terus kita menyikapinya tuh harus gimana Bu Nis? Terus kalau kayak gitu kan jadi nasinya yang masuk juga nggak banyak kayak gitu nggak apa-apa, atau kita lihat selama kurvanya masih aman itu ya nggak apa-apa gitu. Ada kurva pertumbuhan. Kadang kan sekarang makanannya dimain-main gitu di lokal teh, tapi nanti berikutnya dimakan siangnya, misalnya pagi nih dia otomatis lapar karena makannya sedikit gitu. Nanti dimakan siang dia makan lebih banyak, biasanya kayak gitu. Atau nanti pas cemilannya buahnya dia jadi makan buah banyak. Sebenarnya itu nggak apa-apa sih, toh juga Oke. ya kan kita juga kadang makan pagi sedikit, makan kalau makan sedikit makan siang jadi banyak, atau kalau makan pagi makan siang lewat otomatis makan malam banyak gitu kan. Iya, kadang bisa begitu sih. Iya, kadang begitu sih memang. Nah itu porsi sabarnya harus luas. Banget. Wah, kurang sabar di mana ini rasanya. Udah mau rungsing mulut tiap hari gara-gara makan. Terus pun porsi. Begitu deh. Iya, lanjut Bu Nis. Asih kok. Ini aja Rangga belum makan malam. Diajak makan malam dia muter-muter. Tapi aku beliin martabak buat kakaknya, dia minta. Ya udahlah, aku pikir ya udahlah, oke malam ini bebas, cheating day. Makan martabak. Nasi pakai martabak, oke. Oke, tetap ada proteinnya ya, yang penting ya. Yang penting ya keisi lah. Jadi masalah kalau dia nggak makan malam juga semalaman nanti nyusu terus kan. Makanya kalau makan malam kadang suka aku agak paksain tuh ya supaya nyusunya juga mulai berkurang, karena kan kalau Rangga udah masuk fase apa ya, mau menjelang sapih kan. Oke, ya sih, benar. Nah, kalau diemut, dilepeh nih kita harus gimana nih Bu Nis kira-kira? Kita harus apa, ganti menunya, ganti teksturnya, ganti suasana makannya, atau gimana nih? Bisa ganti menu, bisa ganti tekstur, bisa kasih sendok atau kasih finger food supaya dia mau masukin ke mulut, mau ngunyah gitu. Atau ya kita ikut makan bareng, kita contohin cara makan, yang ngunyah aja di depan anak. Ibu ngunyah begini loh, nggak dilepeh-lepeh loh. Sekali 2 kali ya mungkin dia masih main-main, tapi kalau tiap hari dia lihat, oh ternyata ibuku tuh makan dikunyah, ditelan, nggak dilepeh-lepeh, akhirnya ngikut sih gitu, biasanya gitu. Nah, sebenarnya dengan contoh ya dulu gitu kan. Jadi kalau aku sih fase-fase ngemutnya Rangga, ya udah oke,
Kalau dia nggak mau ngemut, paling aku toel-toel pipinya gitu kan. Oh masih, Oh, biar dikunyah ya. Masih ada apa enggak nasinya? masih ada nggak? Oh masih ada, ya udah. Terus ujungnya dilepeh, oke, udah cuekin. Aku kasih, dia mau nggak nyuap sendiri? Ternyata cuma dijadiin masker. Ya udah. Kalau udah kesel, ya udah berhenti dulu makannya. Next time aja di jam makan berikutnya baru aku tawarin lagi makanan-makanan yang aku pikir bakal dia lebih suka gitu. Oke, berarti nggak apa-apa kita stop aja nih makan saat sesi itu. Nanti kita coba lagi di saat sesi makan berikutnya. Mm-mm. Kayak gitu nggak apa-apa ya, Bunis? Soalnya nih sebagai ibu nih hatinya rasanya, aduh, nggak Iya, ya, emang dimakan nih, sebagai udah ibu itu nyuruh makan bikinin kayaknya nih. suatu kewajiban gitu ya. Kayaknya kalau Padahal dulu kita ada kalanya juga malas makan ya. kadang aku pun mengalami kok kalau ibuku udah nyuruh, kadang gini, aku nyuruh-nyuruh anakku makan tapi aku malas makan, ntar ibuku yang nyuruh-nyuruh, kok kamu belum makan deh. Aku berarti nggak nyuruh anakku juga ya, toh kalau dia lapar dia pasti minta makan. Iya, tapi kan kita udah dibikinin, udah masak begini begitu, tetap aja nggak mau. Kita kan jadi sampai kadang kudu gimana lagi sih ini, kadang itu sampai gitu. Jadi kudu diapain lagi nih anak, kenapa masih nggak mau makan juga? Sebenarnya kalau pengalamanku sih ya, Rangga lebih mudah makan kalau dia bareng-bareng, kalau dia lihat contoh, kalau dia kondisinya happy gitu, tidak terlalu capek tapi juga nggak yang nggak terlalu mager banget gitu. Jadi kadang sesekali perlu anak dibikin capek supaya dia mau makan gitu, tapi juga jangan sampai kelebihan, jangan sampai overstimulasi sampai akhirnya anaknya rewel gitu. Nah itu juga tricky kan di situ. Kadang Iya sih. kalau Rangga lagi malas makan banget nih, aku ajak berenang gitu atau aku ajak main sepeda, pulangnya dia pasti kan capek nih. Biasanya Lapar gitu ya. makan kayak gitu. Oh, yang sering ditanya juga nih Bunis, kalau nggak punya kursi makan gimana nih? Nggak apa-apa, misalkan makannya di bawah. Nggak apa-apa sebenarnya untuk kursi makan itu kan kembali ke kebiasaan keluarga. Kalau keluarga biasa makan di meja makan, ya anak juga usahakan makan di meja makan. Kalau anak ibu ayah biasa lesehan, ya nggak apa-apa, anak juga diajarin lesehan, tapi usahakan ada satu tempat yang memang dia tahu kalau dia di sini buat makan loh gitu. Jangan karena boleh lesehan terus hari ini di ruang tengah, besok di ruang tamu, besoknya di teras gitu, supaya si anak tahu, oh kalau aku udah di oh, misalnya dibantu sama kursi makan yang booster chair gitu, atau yang biasa Gumi pakai gitu, itu kan khusus. Jadi kalau duduk di situ dia tahu kan, oh aku nih mau makan nih, kalau disuruh ibu duduk sini bentar lagi aku makan. Nah itu tuh harus kita biasain supaya si anaknya juga nggak kebiasaan lari-lari gitu loh. Kan ada anak-anak yang ada anak-anak tapi kadang Bumi tuh sekarang nih duduk di chair nih, duduk di high chair nih. Ini cuma 10 menit nih Bunis. Dia udah bisa keluar dari high chair-nya. Iya, wajar. Gumi tuh kabur ya? Sekarang Gumi tuh 10 bulan, masuk 10 bulan. Udah mulai jago kabur, udah bisa nyumput gitu. Terus nanti dia menghilang ke bawah kolong atau ke di balik tumpukan setrikaan karena nggak mau makan. Itu wajar banget kok. Itu sebenarnya itu tanda anak cerdas kan, Mbak, bahwa dengan begitu dia udah bisa mikir gimana sih caranya aku kabur dari tempat makanku, gimana aku kabur dari ibuku. Itu kita mesti senang apa sedih tuh sebenarnya ya. Anak pinter ya, kalau kata psikologku sih anak pinter itu memang pasti bikin ibunya pusing. Nah tuh, berarti ibu-ibu anak kita yang GTM nih, kita yang stres nih. Karena kita pintar, ibu. Karena maksudnya kalau dulu temanku sampai bilang, ya pokoknya kalau anak punya 1000 akal, kita harus punya 1001 cara buat ngalahin, bukan ngalahin sih, buat menangani si anak gitu. Jangan sampai kita kalah sama anak, kita jadi ngikutin maunya anak gitu aja gitu.
Oke, ya. Jadi tadi kalau kursi sebenarnya itu bukan wajib ya. Terus untuk posisi gitu kan, Bunis, kan kemarin tuh kadang ada yang nge-share posisinya agak rebahan gitu, pakai booster seat yang bukan booster, agak model bouncer gitu. Itu sebenarnya boleh apa nggak sih? Atau untuk posisi makan itu memang Kalau diharuskan itu, duduk tegak kayak kita seperti ini? iya, maksudnya gini, kita sendiri pun kalau posisinya sambil agak senderan atau sambil tiduran, apalagi kan nggak enak ya mau makan. Ya Mm-mm, anak-anak mm. gitu. Jadi kalau dia sudah, apalagi sudah umur 6 bulan, harusnya dia sudah bisa duduk tegak kan. Bahkan digendong aja kan 6 bulan biasanya sudah boleh hadap luar kan, Bun Iya, Bes ya. benar. Iya. Jadi usahakan anak duduk. Kalau misalnya dia belum bisa tegak sendiri pun, kita bisa kasih sanggaan penahan gitu di kanan kiri belakang supaya duduk tegak gitu. Dan itu juga nanti kan menstimulasi supaya si anak bisa duduk. Oke. Jadi memang sebaiknya duduk ya, nggak agak Mm-mm. semi-semi rebahan gitu ya. Ngeleseh boleh, tapi tetap duduk. Iya, duduk. Dan jangan juga kalau si anaknya merangkak ke sana kemari tuh apa ya? Jadi jangan diikutin, anaknya pengen pindah, kita ikutin pindah, terus akhirnya kita jadi kayak kejar-kejaran, anak kemana kita nyuapin di mana gitu. Nah, Oh, kan kalau nggak oke. sehat, ya duduk aja di satu tempat gitu, di satu spot untuk makan. Oke. Feeding roll Ini sudah aku ya coba nih, feeding rule udah dilakukan. Si aplikasi pun selalu mingkem. Nah ini gimana nih, Bu Ninis, kan ada tuh beberapa juga udah dikasih apapun nih nggak mau. Mm-mm. Terus ternyata maunya buah gitu misalkan. Itu apa nggak apa-apa, tapi kan nggak ada menu gizi seimbangnya. Jadi kan nggak Sebenarnya karbo, nggak oleh prohe gitu-gitu. mm-mm. Sebenarnya gini, selalu setiap dikasih apapun itu selalu mingkem. Apapun itu sebenarnya kan agak luas banget ya. Jadi kalau kita mau cari masalah makan anak, kita perlu evaluasi kebiasaan bangun jam berapa, mulai makan jam berapa, aktivitas harian apa saja, jam tidur itu tuh perlu evaluasi menyeluruh karena makan itu kan sebenarnya harusnya kebutuhan dasar ya gitu. Jadi Iya, harusnya secara naluriah, secara insting anak pasti kalau sehat pasti dia lapar, pasti dia makan. Balik lagi ke situ. Kalau dia sehat semua benar, harusnya dia mau makan gitu. Nah, itu jadi kita perlu evaluasi. Misalnya udah dikasih apapun tapi di jam dia ngantuk gitu loh, Mbak, atau di oh jam dia iya bener. lapar. Misalnya gini, bangun jam 6 terus Mm-mm. tidak dikasih ASI, tidak boleh masuk apapun sampai jam 8. Tidak Iya. semua anak dalam 2 jam itu bisa nahan lapar loh. Bisa jadi kalau orang Sunda bilang salatri, ngerti nggak Mbak? Apa sih? Aku Jadi orang Jawa, Bunis. Tolong Bunis. Itu apa namanya? jadi kayak kalau kita skip makan terus sampai jadi si asam lambung Kelamaan gitu ya? terus sampai sakit kepala. Pernah nggak kayak gitu? Jadi kita Oh, iya, 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 iya. perut kita jadi nggak enak kan kalau kita Iya, telat makan banget bisa sampai sakit iya, kepala. iya, iya. Anak pun begitu. Jadi tidak tidak semua bayi bisa diterapkan 2-32. Kita harus Iya, lihat. yang lagi hits ya, yang 2 jam sebelum nggak boleh dikasih apa-apa, sama 2 jam sesudah nggak boleh dikasih apa-apa. Itu juga sering pertanyaan, kalau habis makan minta ASI gimana? Nah, kalau aku sih habis makan minta ASI ya Nggak apa-apa. langsung Sampai, nenen gitu. sampai umur 1 tahun, kalau dia masih habis makan mau ASI, ya nggak apa-apa karena memang asupan utamanya ASI sampai dia 1 tahun gitu. Tapi setelah 1 tahun, pelan-pelan kita ajarkan bahwa kalau lapar makan, kalau haus minum. ASI boleh pada Oke. saat kamu mau tidur gitu atau pada saat oke deh, misalnya kalau Rangga udah di fase kalau bosen nggak ngapain lagi, udah kenyang, udah haus, baru dia nenen. Jadi sekedar cari nyamanan atau gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu bahwa nggak semua anak bisa diterapkan 2-32. Ya, mungkin apalagi yang buat ibu yang direct breastfeeding gitu ya, yang nyusu Hmm. langsung itu kan kita juga sakit kepala, abis makan udah makannya sedikit, terus nggak boleh dikasih nenek, neneknya harus 2 jam setelahnya. Nah, itu Eh,
kita bisa makin Jadi stres. teori seperti itu tuh kita harus evaluasi lagi, cocok nggak nih buat si anak gitu. Ada yang itu dia GTM sejak awal ASI sejak awal MPASI sampai usia 8 bulan. Ternyata dia maunya makan disuapin tangan ibunya gitu. Nah, yang hal-hal begitu kan harus kita yang pahami si anak gitu. Ada anak yang senang disuapin, ada anak yang senang makan sendiri. Makan sendiri. Ada yang dia suka makan pakai sendok, ada yang dia nggak suka sendok karena misalnya dia trauma minum air pakai sendok gitu. Jadi akhirnya dia nggak suka sendok, dia pengen disuapin tangan ibunya atau pengen disuapin atau pengen makan sendiri. Nah itu tuh yang harus kita pahami, ya anak nih sukanya apa gitu. Dan Permasalahannya sebenarnya kompleks sangat ya ini. Jadi kita masing-masing tuh kita harus tahu nih karakter bayi kita kayak gimana, kesehariannya kayak gimana. Dan kita sendiri yang tahu gitu kan. Iya betul. Dan kalau nanya sama aku harus gimana Bun? Aku pasti nanya pola sehari-hari gimana, pola tidur gimana, aktivitas apa aja. Bukan aku kepo loh, tapi memang untuk dapat Ngaruh ya. si anak ini tidak mau makan, kita perlu lihat kesehariannya gitu. Kadang kayak ya Rangga sendiri pun ya, nih misalnya seharian ini ikut kakek neneknya keluar, terus abis itu sampai rumah ikut kakaknya main bola. Kan seharian ini aktivitasnya jadi full. Bisa dibilang terstimulasi. Akhirnya makan malam pasti nggak mau. Karena badannya udah keburu capek, pengennya tidur. Pengennya ya, pengen makan jadinya. Makan malam pasti dia skip gitu. Makanya Rangga sesibuk apapun gitu, sore itu dia harus tidur dulu. Karena kalau dia sorenya tidur, makan malamnya pasti bagus. Jadi makan malam ditentuin sama si jam tidur sorenya dia. Kayak gitu. Jadi kita harus pahami anaknya sendiri. Dan itu masing-masing kita beda kan. Ada anak yang memang seneng nih malam nih makan dulu baru tidur. Tapi ada anak yang kayak Rangga gitu. Jadi harus tidur dulu nih baru makan. Nah itu tuh kayaknya juga ada yang nanya nih. Kalau misalkan makan di atas jam 7 nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Kita juga makan malam nggak apa-apa. Ya antara jam selesai makan sampai tidur itu kurang lebih 2 jam. Karena kalau kurang dari 2 jam anak udah tidur, biasanya perutnya, terutama kalau makannya banyak ya ini, karena biasanya perutnya kepenuhan. Akhirnya kalau dia udah tidur, bisa bikin perutnya nggak enak besokannya gitu. Oh, jedanya berarti 2 jam ya? Jadi kalau dia terakhir makan malam jam 7, ya usahakan tidurnya sekitar jam 8:30, jam 9 deh gitu. Jadi memang kalau makan malam biasanya jam 7, jam 8 paling akhir itu, supaya jam 10 malam itu udah maksimal anak udah harus tidur tuh. Oke. Berarti sebenarnya nggak apa-apa kan kalau makan malam. Nggak harus makannya itu udah jam 5, di atas jam 5 jangan makan. Nggak begitu kan maksudnya teori. Nggak ada patokan begitu. Kita ya itu aja, kita lihat aja kebiasaan anak sehari-hari gimana sih. Kalau Rangga kan dia makan itu abis sholat maghrib, makan malam, abis makan malam dia mandi, habis mandi dia aktivitas sebelum tidur tuh bisa baca buku, bisa main sama kakaknya. Nah, jadi kurang lebih ya dari jam makan terakhir sampai tidur itu ya 2 jam gitu. Oke, sip. Oh, kita udah ngobrolnya amat kemana-mana nih ya. Coba aku Iya. Nah, ini aku lihat dulu ya tadi pertanyaan. Nih, misalkan ada kelihatan nggak sih? Kok nggak kelihatan? Kelihatan nggak di situ? Ada questionnya. Question ya ada. Apa benar kalau diare empasnya tidak boleh dicampur santan? Apa benar? Ayam dulu. Ya balik lagi, penyebab diarenya apa? Kalau diarenya karena dia misalnya intoleransi sama santan, atau dia ada alergi sama ayam gitu, sama minyak ayam, ya berarti nggak boleh. Tapi kalau misalnya diarenya karena hal lain, ya boleh-boleh aja gitu. Nah, kita taunya tuh si anak nih alergi sama prohe tertentu atau alergi sama santan tuh kayak gimana ya Bunis ngeceknya? Paling biasanya sih berulang. Kalau misalnya abis makan itu dia diare, tiap abis makan itu dia diare, atau tiap abis makan itu dia sembelit gitu. Nah itu berarti kemungkinan dia nggak cocok sama si bahan pangannya
Tapi juga kalau MPASI itu pada fase MPASI nggak berarti menetap sampai dia dewasa. Ada anak-anak yang pada saat awal MPASI kan memang pencernaan dia juga masih Berkembang ya. makin dia gede, makin dia kuat pencernaannya, ternyata bisa kok konsumsi gitu. Jadi ya nggak apa-apa kita kasih dengan catatan gitu. Sambil kita catat kalau kita ngasih bahan pangan yang kira-kira si anak nggak cocok. Oh, berarti gini ya Bu Nis, misalkan di awal MPASI nih, kita catat nih, oh hari ini misalkan kasih ayam. Ini reaksinya bagus nih. Besok kita kasih telur. Misalkan telur ada, tiba-tiba dia gatel-gatel gitu. Mungkin kita bisa tanda tanya dulu ya, oh ini mungkin apa gara-gara telurnya atau gara-gara Iya, apa gitu. bahan makanan yang di situ gitu. Tapi nanti kita kan nggak, habis itu kita lihat ternyata ada gatal-gatal atau apa, terus kita nggak kasih telur sampai lama gitu, nggak juga. Jadi kita bisa Enggak. coba kira-kira berapa minggu atau berapa bulan kayak gitu. Biasanya sih kalau reaksi alerginya bukan yang parah, bisa kita coba sekitar 2 mingguan atau 1 bulan itu bisa. Tapi kalau yang sampai misalnya sampai ruam, sampai sesek yang gejalanya berat gitu, kita bisa coba lagi di rentang 2-3 bulan berikutnya. Kayak Farel dulu awal MPASI itu dia kalau dikasih udang beruntus badannya, terus sesek. Oh iya, kayak anakku nomor pertama. Terus sampai Oh, aku skip tuh, itu kan aku cobain dia makan tuh umur 7 bulan. Aku skip, aku coba kasih lagi di usia 9 bulan masih begitu. Di usia 1 tahun aku coba lagi, masih nggak bisa makan udang. Tapi di umur 1,5 tahun dia makan kayak udang, dia bisa, dia aman. Ya udah dari situ sampai sekarang makan udang aman-aman aja. Malah dia doyan. Gitu. oh, bukan berarti yang awal MPASI itu ada gejalanya seterusnya itu nggak begitu juga ya. Kita mesti nanti cobakan lagi di kira-kira sekitar 1 atau 2 bulan setelah yang awal kita kasih ini gitu ya. Oke, terus ini ada lagi nih pertanyaan yang buat sobat-sobat. Nah, 3 bulan nggak naik berat badannya. Kalau Gumi kan meskipun dia mereok, melepeh, mengemut tuh aku cek di kurvanya masih naik gitu. Jadi aku ya meskipun stres tapi melihat grafiknya masih naik ya, masih ya, alhamdulillah gitu, masih aman. Wah. Meskipun stres tiap hari gitu ya, tapi melihat kurvanya masih ada kenaikan, jadi masih oh ya udah gitu. Paling ya drama aja tiap hari ya kan. Cuman kalau buat ibu-ibu yang memang udahlah makanya susah, udahlah mereok, melepeh, mengemut, udah abis itu berat badannya nggak naik gitu. Ini gimana jadinya? Badannya naik, berarti kita harus evaluasi masalah si anak ada sakit nggak nih, kira-kira ada penyakit-penyakit yang tidak bergejala nggak nih gitu. Nah, umumnya bayi-bayi di bawah 2 tahun itu ada 3 penyakit yang dia tidak menimbulkan gejala. Tapi efeknya ke berat badan anak itu ngeganggu, bikin si berat badan susah naiknya. 3 penyakit yang paling sering itu anemia defisiensi besi, terus infeksi saluran kemih, sama TB paru. Nah, si anemia defisiensi besi ini selain bikin berat badan nggak naik, memang kadang bikin si anak nggak mau makan. Karena apa? Kalau anaknya anemia berat, si lidahnya itu, indera perasa di lidahnya itu dia akan kayak mengecil. Jadi efek si anak tuh nggak bisa ngerasain makanan dengan sempurna gitu loh. Jadi si anak bakal ngerasa si makanan itu agak kurang enak terus gitu. Jadi kalau misalnya udah 3 bulan nggak naik, kita coba cek ke dokter. Mungkin ada kemungkinan nggak si anak ini kena penyakit-penyakit yang tidak bergejala itu gitu. Dan biasanya kalau yang paling sering kan anemia defisiensi besi nih kalau di Indonesia. Nah, kalau si anemianya sudah ditangani, bisa jadi si anaknya jadi lahap lagi gitu setelah si hemoglobinnya membaik. Setelah nilai-nilai zat besi di sel darahnya membaik, lidahnya membaik, membaik gitu. Tapi nggak semua permasalahan anak yang mereok itu karena ADB kan, Bu Nis? Iya. Atau bisa jadi
Makanya itu kita perlu balik lagi ke dokter, kita konsultasi ulang gitu, kita lihat. Karena kalau ya kejadian jadi nafsu makan setelah ADB-nya tertangani itu kejadian di keponakanku gitu. Kasih ingatku dia agak susah gitu. Terus begitu dicek bener ADB, diterapi 2 bulan membaik, dan ternyata makannya pun membaik, berat badannya pun akhirnya bisa naik. Oh, jadi kalau misalkan nih anaknya GTM nih, tapi berat badannya masih naiknya itu misalkan Masih eh, sebenarnya masih sesuai kurva, sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau naiknya itu misalkan harusnya di buku KIA tuh naiknya 300 gram gitu, tapi naiknya 100 gram itu perlu diperiksakan juga ke dokter atau periksakan aja. Amannya, maksudnya gini, lebih baik diperiksa dan hasilnya baik daripada kita, oh nggak apa-apa, ternyata ada masalah. Dan kalau telat penanganan akhirnya lebih sulit penanganannya kan, kasihan anaknya juga gitu. oh, oke. Berarti pokoknya kalau kita lihat di patokan buku yang KIA ini, kalau misalkan kenaikannya nggak sesuai atau kenaikannya naik tapi seret banget, cuman sedikit gitu, itu tetap kita mesti biasanya poinnya tuh kan di 3 bulan. Kalau 3 bulan kenaikannya tidak maksimal, sebaiknya konsultasi gitu. Ya kan di sini kan, ini kan ada apa sih namanya, di sini ada yang kenaikannya kan ada 300, terus setelah 10 bulan ini kan 200 gitu kan, makin kecil. Nah, kalau kenaikannya cuma 100 atau cuma 50 itu juga tetap baiknya konsul ke dokter ya, biar kita tahu ya. Betul. Oh, kayak begitu jadi Ibu. Jadi ya memang kita mesti aware ya sama kayak gini-ginian juga ya, meskipun bayi merelak melepeh stres, tapi tetap aja. Kalau kenaikan kurva baby per TB ini berlaku sampai usia berapa? Nah, masalah kurva ini kita memantau anak itu sebenarnya sampai anak selesai jadi anak-anak. Ngerti nggak sih Mbak? Jadi iya, wah aku masih dong ya. Iya, semua masih harus dipantau. Harus mantau pertumbuhan anak ya sampai tugas kita selesai. Anak itu melewati fase anak-anaknya, masuk fase dewasa, baru kita sebenarnya bisa oke deh, gimana lu karena lu udah dewasa gitu kan. Nah, ya, jadi kalau sih anakku yang ini ya selama masa anak-anak gitu kita harus pantau terus. Dan jadi nggak bisa baca kurva, ngeplot di kurva itu tuh kita harus bisa gitu. Karena kadang kan ada udah nggak apa-apa, ujung-ujungnya ternyata si anaknya sudah keburu stunting gitu. Amit-amitnya sih ya, jangan sampai gitu. Iya, amit-amit jangan. Kan soalnya kadang suka bukan apa ya. Aku sendiri kadang suka ngerasa denial gitu. Nggak apa-apa nih, anaknya aktif-aktif aja. Nggak apa-apa nih. Kan ini masih begini, masih begitu gitu loh. Ada tuh suka. Aku pribadi suka masih ngerasa begitu. Ya meskipun nggak naik, tapi kan nggak apa-apa. Anaknya aktif-aktif aja, masih lari-larian. Kayak gitu. Meskipun makan sedikit, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa tuh jadinya. Nah itu makanya kadang ya itu kita sebagai orang tua juga kadang kan sulit ya menerima kalau ternyata si anak memang ada sesuatu gitu. Iya. Makanya kenapa kita harus bisa pantau pakai kurva yang terukur, kita pantau pakai kalau untuk perkembangan kan kita pakai KPSP yang checklistan si anak di usia sekian apa gitu kan. Iya, ada nih di buku yang kemarin aku ceritain ke Bunda semua nih. Ada nih kan di sini. Meskipun nggak ada KPSP di KIA nih ada loh. Maksudnya yang anak bisa apa. Di sini kalau Gumi udah aku centang-centangin nih. Contohnya kayak gini. Bisa berbalik ya atau tidak, yang kayak gini-gini itu. Yang kayak gini. Ya, aku pun punya. Itu buku wajib. Dan kalau bisa ibu isi bersama-sama tenaga kesehatan sebenarnya lebih bagus. Tapi minimal kita ngisi sendiri untuk pantauan kita ke si anak nih gitu. Si tinggi badan, berat badan, perkembangannya apa aja. Nah itu memang kalau bisa dipantau terus. Karena kan sebenarnya ya masalah empati ini ngaruhnya ke semuanya ya Bunis ya. Termasuk ke motorik kasar, halus, perkembangan bahasa. Jadi ini otak ibu nih kayaknya kalau dibelah nih isinya
Rumit banget kayaknya. Tapi juga ini yang perlu diketahui bahwa si stunting itu tidak ujuk-ujuk hanya gara-gara MPASI-nya jelek terus dia stunting. Nggak tidak semudah itu anak jatuh ke kondisi stunting gitu. Jadi stunting itu biasanya dimulai dari sejak kehamilan ibunya. Jadi kalau kehamilan ibu udah bersalah, anaknya lahirnya panjangnya aku lupa di bawah 47 atau 48 gitu, aku lupa. Jadi dia lahir dengan tinggi badan yang lebih pendek gitu. Terus asupan di 6 bulan pertamanya tidak bagus, ditambah MPI-nya tidak bagus, ditambah dia sakit yang tadi aku sebutin si silent disease itu, si penyakit-penyakit tidak bergejala, resiko si anak stunting itu besar Lebih sekali. besar. Tapi kalau misalnya ibunya sehat waktu hamil, ASI eksklusif, nah sekarang ya mungkin kayak Bumi gitu. Sekarang pada saat MPASI dia kesannya kayak ogah-ogahan nih gitu. Nah nggak akan tiba-tiba langsung besok jadi stunting sih Mbak gitu. Yang penting kita tetap pantau sih pertumbuhan berat badan dan tinggi badannya gitu. Jadi balik lagi semua di observasi aja. Iya benar sih. Sama sih Bun Bes, anakku yang nomor 3 itu yang 5,5 tahun tuh juga kemarin cek ke dokter berat badannya kurang. Nah sama dokternya udah diresepin susu tinggal kalori nih selama sebulan. Tapi kenaikannya juga masih nggak signifikan. Jadi dokternya nyaranin buat tes lab. Salah satunya mungkin buat ngeliat sih ada silent disease atau enggak gitu. Jadi tetap ya meskipun sudah lewat masa MPASI, tetap kita pantau. Mantau perkembangan. Begitu ya, makin banyak anak ya, makin di sini banyak nih begini-begininya. Pecah-pecah, aku aja 2 kan. Iya. Aku pun 2 anak itu berkebalikan banget Mbak tumbuh kembangnya. Yang satu susah makan, satu kurvanya selalu kalau di kurva nih satu garis bawah, terus dia pokoknya di bawah terus ya. Di garis bawah tuh ya udah ngikut garis aja, dia nggak naik ke atas, nggak turun ke bawah, tapi ikut garis gitu di garis paling bawah. Yang satu di atas, di paling atas tuh ngikut. Ikut tapi paling atas. Jadi beda 180 derajat ya. Dan kalau konsul sama dokter tuh kadang dokternya suka sampai bercandain, ini nggak bisa apa disubsidi gitu. Kalau bisa subsidi ke sebelahnya. Kayak gitu. Nah ini dari Bun udah konsul ke dokter karena BB nggak naik tapi katanya nggak apa-apa. Ini gimana nih Bunis? Nah itu kadang juga gimana ya? Ya itu kita perlu bisa baca kurva supaya kalau memang dokternya bilang nggak apa-apa, ya memang karena kurvanya semua baik, atau dokternya kadang yang ya sorry tuh saya ada dokter-dokter yang mungkin nggak terlalu aware gitu ya? Nggak terlalu aware masalah tumbuh kembang anak, karena ya namanya dokter juga kan kadang ada yang beda-beda ya. Kalau aku pribadi gini, kita yang paling ngerti anak kita. Kalau misalkan di hati kecil kita ngerasa ada yang nggak beres nih sama nih anak nih. Misalkan kita konsul ke dokter, terus dokternya nggak apa-apa nih, nggak ada masalah apa-apa gitu. Tapi kita ngerasanya ini sebenarnya ada yang nggak beres nih sama nih anak nih. Kita tuh rasa dalam hati tuh ini pasti ada sesuatu yang nggak beres. Konsul ke dokter lain. Iya betul. Kalau aku gitu. Karena yang paling ngerti sama anak kita tuh sebenarnya kita sendiri. Kalau kita ngerasa emang ini udah nggak, rasanya nggak beres, terus kita ke dokter sama dokter nggak apa-apa. Tapi kita sendiri masih ngerasa nggak beres nih gitu. Ada sesuatu ya kita cari ke dokter lain gitu. Iya betul. Karena mencari dokter yang bisa enak diajak konsultasi, diajak diskusi itu sebenarnya ya tricky banget. Dan kayak semacam jodoh-jodohan juga sih. Ada kadang dokternya ternyata misalnya nih aku nggak nyebut orang ya, tapi dia pada saat meriksa anak kasar. Ada dokter sama anak-anak tuh dia
bisa ngerayu enak, tapi begitu kita mau nanya-nanya dia nggak, kayak semacam nggak peduli gitu, yang udah deh ibu nggak usah nanya-nanya, emang ibu dokter, ada yang begitu gitu. Nah itu tuh butuh effort juga, nyari dokter yang sejalan sama kita, yang enak diajak diskusi, yang bisa bikin si anak happy ketemu dia gitu. Iya sih, emang rada-rada susah ya. Pokoknya intinya gini Bun Bes, kalau memang misalkan kita ngerasa ada yang nggak beres sama anak kita butuh pertolongan dokter ya kita cari dokter yang memang eh sesuai sama kita dan emang sampai kita ngerasa klik nih, oh ternyata ini gitu. Oh, kalau aku sih ngikutin kata-kata hati sih, kalau kita ngikutin insting kita sebagai ibu gitu, ngikutin intuisi kita sebagai ibu. Kalau kita ngerasanya, oh kira-kira ya nggak apa-apa. Oh, ini bukan denial ya, tapi kadang tuh ada satu insting kita tuh yang bilang anak kita apa-apa atau nggak apa-apa. Gimana ya, tuh susah ngejelasinnya. Dan sebenarnya ngikutin insting itu pun juga nggak masalah sih Mbak. Maksudnya gini, lebih baik kita memastikan si anak itu baik-baik saja daripada kita. Benar. Karena gimana pun juga, terutama 5 tahun pertama kehidupan itu kan fondasi dasar si anak seumur hidup ya gitu. Jadi ada masalah di 5 tahun pertama kehidupan, terutama di 2 tahun pertama kehidupan itu efeknya bisa seumur hidup kan. Jadi ya memang lebih baik kita memastikan si anak tidak apa-apa daripada si anak nanti telat penanganan gitu. Ya, begitulah ibu-ibu ya, permasalahannya banyak ya. Permasalahan anak. Ke anak sendiri lagi. Oke, ada pertanyaan ini. Stunting itu benar-benar berhenti tumbuh? Maksudnya TB dan BB tidak bertambah. Kalau salah satu naik, apa masih bisa disebut stunting? Jadi sebenarnya gini, stunting itu dia tingginya di bawah rata-rata dan IQ-nya juga di bawah rata-rata. Jadi anak pendek atau anak yang lebih pendek daripada anak seusianya belum tentu stunting. Bisa juga dia memang perawakan pendek. Gennya pendek ya? Atau bisa juga anak-anak yang kelihatannya gemuk, tapi ternyata dia stunting gitu. Karena ternyata, kenapa dia kelihatan gemuk? Karena beratnya. Koneksi Bunis banyak putus-putus, sebentar. Masih putus-putus nggak, Bes? Coba. Tadi katanya putus-putus. Masih putus-putus atau enggak? Coba komen dong. Di Bu Ninis masih putus-putus nggak? Coba Bu Ninis ngomong dulu. Di aku sih, kayaknya aku lancar-lancar aja sih di sini. Nah, coba. Tadi kok kayaknya bilang ada yang putus-putus. Ya, aku kedengeran sih. Lanjut, Bu Nis. Dia aku kedengeran kok. Jadi, oke, udah enggak ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita mau mengukur pertumbuhan anak, sebenarnya ada 3 indikator ya Mbak. Minimal 3 indikator itu berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Biasanya gitu. Jadi kalau terutama kayak Rangga kan gendut ya. Jadi kalau dia dan beratnya kan berlebih ya, masuk berat berlebih. Dengan dia nggak boleh beratnya nambah, tinggi badan dan lingkar kepalanya harus naik gitu. Jadi dari 3 indikator harus 2 yang naik. Kebayang nggak? Jadi kalau gini, beratnya 2 bulan nggak naik, tapi kepala di badannya naik banyak. Bisa jadi si anak itu memang lagi ninggiin gitu. Lancar. Oke, enggak lancar kok. Nah, berarti ada juga yang masalah kayak Rangga gitu yang beratnya udah nggak boleh nambah tapi tinggi harus nambah. PR juga kayak gitu ya? Itu lebih tricky Mbak. Gimana caranya dietin anak itu lebih sulit daripada ngasih makan anak. Terutama kalau anaknya senang makan. Kayak Rangga kan udah 13 kilo. Dengan dia belum 2 tahun, dengan berat segitu kan di kurva atas tuh. Jadi dokternya selalu berpesan bahwa kalau bisa jangan nambah lagi. Kalau dia obesitas. Apalagi dengan riwayat ayahnya gitu punya DM, khawatirnya kalau dia obesitas risiko DM-nya tinggi. Gimana caranya? Hanya lingkar kepala dan tinggi badan yang naik ke si anaknya. Jadi makan gitu deh. Ternyata bukan sobat mereok aja yang pusing ya, sobat yang
ternyata berat badan berlebih juga pusing ya. Dulu zaman anak pertama kan Farel tuh masalahnya di berat badan. Gimana caranya supaya naik, supaya naik, supaya naik. Jadi begitu anak kedua, aku berdoa, ya Allah semoga aku tidak mengalami hal yang sama. Aku udah pusing masalah berat badan anak. Oke, kamu nggak dikasih hal yang sama, tapi nih. Nggak dikasih hal yang sama ngurusin berat badan, sekarang gimana? Jadi Gimana sekarang caranya? berat badannya nggak boleh naik. Berat badannya nggak nambah, tapi tinggi badannya nambah. Mau nangis nggak tuh? Gimana caranya berat badan nggak naik, tapi tinggi badan sama lingkar kepala harus terus naik gitu. Lebih pusing lagi mikirin kayak menunya, kayaknya tuh harus bikin menu apa tuh kayak gitu tuh. Mana kakaknya masih juga ngejar berat badan kan. Jadi kadang yang satu buat kakaknya, satu buat adeknya, udah disiapin nih meja nih masing-masing. Sampai meja mereka tuker-tukeran, suap-suapan. Ya, Ya, ternyata permasalahan tuh emang pasti ada banyak aja. banget ya, Ya, pasti ada aja. tidak terlihat aja ya, orang ngeliatnya wah Iya, lucu gitu lucu. di balik. Kadang orang lihatnya, oh enak-enak aja, makanya lancar apa. Tapi pasti di balik itu juga ternyata ada masalah juga gitu. BB 3 bulan seret, tinggi badan naik banyak, itu gimana, Bun? Sebenarnya ya itu balik lagi kan ada 3 indikator. Lingkar kepalanya gimana? Kalau lingkar kepalanya naik juga, ya berarti si anak mungkin memang lagi nambah tinggi gitu, lagi posturnya tipikal yang kutilang gitu. Kan anak-anak ada juga yang memang Oh, kurus tinggi gitu. Ada anak-anak yang modelnya gempal-gempal bulat gitu. jadi kalau dari 3 indikator itu, yang paling penting kita lihat tuh yang harus naik itu si tinggi sama lingkar kepala ya, Bunis? Enggak, Atau tiga-tiganya harus naik semua? ya, dari 3 minimal naik 2. Oh, dari tiga. Jadi dari 3 indikator itu yang kita lihat minimal tuh yang 2 harus naik. Entah itu berat badan sama tinggi badan, atau tinggi badan sama lingkar kepala gitu. Atau Atau berat badan atau sama lingkar kepala ya gitu. Pokoknya salah satu dari salah gitu. 2 dari 3 itu harus naik gitu. Iya, salah 2 dari 3 ya betul. Yang Oh, disebut tidak tumbuh itu dan yang bermasalah pertumbuhan itu kalau 3-tiganya sama sekali nggak naik gitu. Jadi harus waspada kalau sampai berat nggak naik, tinggi nggak naik. Nah itu berarti harus langsung diwaspadai. Tapi kalau masih naik 2 dari 3 sih insya Allah nggak apa-apa. Gitu. oh. Pokoknya dari 3 indikator yang tadi, berat badan, tinggi badan sama lingkar kepala, kita ngeceknya usahain 2 dari 3 itu tuh harus naik Dan gitu. di kurvanya ya, bukan Ya, ya. Dan naik diplot lagi ya. plot lagi di kurvanya. Kita tetap berpatokan di kurva masing-masing gitu. Oke. Salah, Eh, masalah ini lagi Bunis yang tentang masalah kalau anak GTM nih udah ini anggap aja udah ngikutin feeding rules, terus udah dimasukin segala macam nih. Ada juga nih yang ternyata dia demennya MPASI yang sportif dibandingkan MPASI yang homemade. Nah, itu tuh kayak gimana tuh sebenarnya sebenarnya? untuk sportif ya kita lihat lagi aja komposisinya, kita lihat lagi kandungan gizinya. Kadang yang kalau aku pribadi yang aku waspadai dari sportif itu adalah kandungan gula dan natriumnya. Karena kan sebenarnya anak-anak belum boleh konsumsi terlalu banyak gula dan natrium ya. Jadi lihat aja kandungannya. Kalau misal dalam 1 hari dia maksudnya gini, kita juga nggak apa ya makan sesekali pengen kan yang instan-instan gitu, kayak mie goreng kan, kayak Kita aja ya, iya Indomie goreng, seleraku. gitu. Tapi itu kita pahami aja berapa sih kebutuhan gula harian anak, berapa sih batas maksimal asupan gula, asupan natrium anak dalam 1 hari. Nah, kira-kira kalau kita kasih itu terus-terusan, bakal kelebihan nggak sih buat anaknya gitu. Itu aja kita Oke. kan kalau ada kan ya di kemasan gitu,
di tiap kemasan kan masih ada komposisi, ada kandungan Mm-mm. nutrisi. Biasanya selalu ada gula sekian gram, natrium sekian gram. Nah itu kita hitung aja sendiri kira-kira berlebihan nggak kalau itu dikasih terus-terusan untuk si anak. Kurang lebih kayak gitu. Ya jadi kalau Jadi misalkan sekali-sekali pun juga ya nggak apa-apa juga ya. Kalau hmm, misalkan buat kadang nggak sempat pergi gitu. Kalau misalkan lagi keluar hmm, kota, terus itu kan pilihannya haram gitu, bukan sesuatu yang haram. Boleh-boleh aja kok gitu, tapi apakah benar si anak butuh gitu. Dan kalau kita yakin masakan kita lebih baik, kenapa kita harus nggak pede sih gitu, ya kan? iya nggak pedenya tuh karena belum apa-apa udah mereok, terus kitanya udah jadi melabel bahwa anak gak demen itu masalahnya. Terus kitanya stres karena Hmm, udah dikasih ini itu kok gak demen, padahal mungkin anaknya masih belajar merasa gitu. Ya, Miss ya, bener kan? bersebulan MPA. Hmm, sembelit. Nah, nih sembelit nih masalahnya adalah juga banyak. Nah, Begitu awal MPASI sembelit nih kalau Bumi. mm, Udah ya, gitu, udah MPASI berapa lama, lancar, naik tekstur, datang lagi, sembelit lagi. mm-mm. Ya Pusing biar lagi, Bu. Udah GTM, sembelit. Aduh. bener. Pokoknya masa MPASI itu memang menantang sih ya. 6 bulan kayaknya kita emang butuh sesama ibu untuk saling support karena memang 6 bulan itu berat banget sih. Ya dilepeh, ya tadi disembur, ya tadi sembelit, Imut, sembelit. mulut, kadang udah masuk mulut, Balik kirain lagi. mulut, tahunya dilepeh ya. Kalau ya udah balik lagi. Iya, nggak beres-beres. Kadang udah baru mau lahap, tumbuh gigi. Iya, Mulai lagi dari awal. ya begitulah. Kalau masalah tumbuh gigi biasanya sampai 3 tahunan, sampai gigi anak lengkap kan. Nah kalau 3 tahun, Bun Bes. Sabar hmm, ya. semangat. Aku setahun lagi. Aku masih lama. Semangat. Aku temenin kok. Aku bagian ketawain. Aduh, Kita sering aduh. ketawain aja lah ya, biar maksudnya balik lagi nih ya ke sembelit dulu. Sembelit Ya, itu sembelit. ya. Pertama evaluasi asupan cairannya si anak. Air putihnya dia minum gimana. Terus setelah itu teksturnya. Kadang memang kalau teksturnya pas, terutama pada saat naik tekstur gitu, si anak kaget sama tekstur baru, memang kadang si fesesnya memadat gitu. Tapi itu balik lagi bisa dikurangi resikonya dengan minum air putih yang agak lebih banyak. Terus juga menu makanannya balik lagi. Ada beberapa anak yang misalnya sama pisang, sama oats, dia kalau makan itu jadi sembelit, bisa jadi bikin sembelit. Tinggal evaluasi lagi aja. Makanya kenapa kalau aku bikin catatan makan itu ada konsistensi feses kan di paling bawah. Dia gimana sih pupuknya setelah dia makan. Karena memang ada Hmm, yang bisa memadankan feses, ada makanan-makanan yang bisa bikin lebih lunak gitu. Nah itu kita berbeda-beda harus lagi. kita harus observasi lagi kalau kayak Hmm, gitu ya, berarti. betul, karena kayak di dua anakku aja, ya kalau saat makan pisang nih, yang satu kalau makan pisang jadi sembelit, yang satu malah jadi Jadi lancar. lancar. Mm-mm. Begitu juga sama buah naga, yang satu jadi sembelit, yang satu jadi lebih lancar. Nah itu kan akhirnya ya kalau aku ngakalinnya dengan kalau mereka makan pisang, kalau mereka makan buah naga, ya dua buah itu digabung aja, mereka makan bareng-bareng aman gitu. Oh, karena satu bikin sembelit, satu enggak. Iya, 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 iya. yang gitu-gitu tuh ya pinter-pinternya kita mix and match aja. Dan kita lihat dari sejak awal MPASI reaksinya gimana, itu bikin catatan aja. Aku pernah share itunya kan, kayak tabelnya gitu, catatannya. Nah itu kalau aku sih aku pakai itu dari dulu Farel sampai Rangga kemarin MPASI, aku punya catatannya. Biar kita gampang gitu ya ngelihatnya.
Bahwa Mm-mm. ini anak nih yang bikin sembelit kira-kira apa-apa. Terus kalau udah sembelit tuh harusnya gimana? Yang tadi ya banyakin air putih aja. Air putih, terus bisa dibantu juga senam goyang sama pijat ilu umumnya kan. Terus ya kalau anak udah bisa duduk, kita bisa dudukin di kayak di pispot gitu sambil si lututnya kayak diposisiin jongkok gitu loh. Kebayang nggak Mbak? Oh, iya 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 iya. Nah, itu biasanya bisa ngebantu juga si anaknya lebih gampang. Tapi kalau di Gumi air putih emang harus sih kalau banyak air putih sebenarnya Mm-mm. Sembelit kan? popnya nggak iya nggak sembelit lagi gitu. Dan sembelitnya Gumi itu ya itu cuman kalau pas lagi naik tekstur atau di awal-awal itu doang. Selain itu selama minumnya aman, selama minum air putihnya masih mau ya nggak udah nggak Mm-mm. sembelit lagi. Ngaruh berarti memang ya oh minum air putih Air itu putih ya. Nah kalau anak yang nggak mau minum air putih nih gimana? Kan ada tuh anak yang nggak mau minum putih susah suruh minum air putih. bisa Ada diakalnya, lagi yang begitu. bisa disendokin pelan-pelan. Sebenarnya tetap harus diajarin air putih karena kan pada saat ya disapih dia harus terbiasa minum air putih kan gitu. Pada saat anak tapi kan kalau bisa anak tidak digantikan oleh sufor kan, tetap dia makan dan minumnya yang baik kan gitu. Nah, jadi ya dibiasakan aja minum air putih sedikit-sedikit tapi sering gitu, ditawarin, bisa disendokin, bisa langsung nyeruput dari gelas kecil gitu, bisa diajarin pelan-pelan kok. Kalau misalnya nggak suka banget ya ditawarin sedikit tapi sering aja sih. Nah itu PR juga ya kalau buat yang nggak Hmm. suka air putih. Mungkin atau bisa pakai minuman apa gelas-gelas yang santul-santul cantik gitu kali mau. Yang penting dia. Oh ini ada lagi Bunis. Nih Bunis yang pernah juga nih mengalami. Menghilangkan trauma makan. Kalau anaknya udah kadung trauma, ini gimana Bunis? Nah, kalau Udah untuk GTM, trauma. itu sebenarnya ranahnya psikolog. Untuk mendiagnosis si anak trauma makan itu nggak semudah si anak Oh, nolak doang gitu. Tidak semudah itu diagnosisnya. Ntar perlu ngobrol, ya balik lagi. Pasti akan ditanya gimana kebiasaan sehari-hari di rumah, gimana kalau ayahnya makan, gimana ibunya makan. Itu akan digali semua dan ranahnya psikolog. Biasanya sih kalau aku pribadi pun kalau nemu masalah-masalah yang sekiranya si anak ini trauma makan, aku rujuk ke psikolog anak. Dan jangan hmm, terlalu cepat self diagnosis. Jangan terlalu cepat melabel anak. Wah, ini anak trauma makan. Karena takutnya jadi label negatif. Kalau anak udah dilabel, wah ini anak trauma makan atau anak ini mah makannya jelek. Akhirnya itu yang terekam di otaknya anak. si anak bahwa si anak ini jelek makannya. Oh si anak ini selalu GTM gitu. Jadi kalau anak GTM tuh sebisa mungkin jangan sampai keucap terutama jangan sampai keucap di depan anaknya supaya tidak terekam. Oh, Jadi kalau jangan melabel gitu ya. jangan terlalu cepat melabel bahwa uh, mungkin aja si anak sebenarnya lagi bosan makan gitu, lagi pengen suasana Bosen baru. nasi atau bosen nasi, pengennya roti gitu. Iya gitu bisa aja. Itu kan harusnya bisa kita akalin ya gitu. Tapi kalau kita udah keburu ngelabel lah anak ini makannya jelek dan ternyata itu yang terekam sama si anak, akhirnya ya makin susah dia makan karena belum apa-apa dia udah ngerasa aku sih makannya jelek, udahlah nggak usah makan aja. Bisa jadi begitu. Jadi kalau untuk trauma makan bisa konsul dulu sama konselor PMBA. Kalau sekiranya memang ada ke arah sana, akan lebih baik ditangani oleh psikolog anak gitu. Jadi Karena GTM itu belum tentu trauma makan ya, Bes. iya, belum tentu. GTM itu luas banget dan ya itu balik lagi kita lihat dulu di usia berapa, kira-kira penyebabnya apa. Dan observasinya juga nggak bisa sekali dua kali. Jadi kita Hmm, observasinya mesti menyeluruh juga, ngaruh ke jam tidur, jam main, iya betul. jam nyusunya juga gitu. Di Jadi nggak anak.
ngapain aja. Hari-hari itu ngapain aja itu juga ngaruh ya ternyata ke GTM. Jadi luas banget ya GTM itu. Mereok melepeh. Itu sampai 3 belanja stok sabar sampai 3 tahun. Iya, sampai 3 tahun. Masih Nggak sih, lama ya kita ya, Bes. mudah-mudahan jangan lama-lama sih ya. Nggak Tapi kalau udah 2 tahun kan udah kalau udah di atas tahun kan udah makan makanan keluarga ya. Mungkin mm-mm. agak lebih ringan lah Eh, dibandingkan dari 6 sampai 12 bulan ini, Bunis gitu. aku pun dari 6 sampai 12 bulan makanan keluarga kok, cuman beda di tekstur aja. Waktu itu jarang banget masak khusus Rangga tuh, jadi gini, pada saat itu sebelum aku bumbuin, aku pisahin dulu buat Rangga. Misal hari ini bikin sop, ya udah aku bikin bareng sama masak buat sekeluarga, masak sop seperti biasa, tapi gula, garam, merica itu di akhir. Aku pisahin dulu semangkuk buat Rangga, tambahin gula, garam, merica keluarga, terus sebelum makan itu tinggal aku halusin, tinggal aku saring aja. Jadi nggak harus Masak sendiri. Aku nggak serajin Mbak Aki yang buat Gumi masak dan Habis anaknya kalau dikasih apa-apa nggak mau kan. Rungsing saya. Ya udah kasih aja yang masakan yang dia mau. Udah gitu. nah jadi itu balik lagi, ada yang memang anak kayak alhamdulillah kan Rangga tuh memang makannya nggak terlalu sulit, jadi ya bisa menu keluarga langsung. Kalau yang anaknya seneng apa ya makanan khusus ya, wah ya, nah ibunya harus Semangat. harus semangat dan ya biasa punya anak itu ya memang akhirnya kita harus bisa jadi segala rupa kan, harus bisa Iya jadi benar. bisa jadi chef, bisa jadi dokter, bisa jadi psikolog, bisa jadi apa lagi, supir. Semuanya lah, semuanya. Iya, soalnya kan kadang tuh pengennya gitu makan makanan keluarga gitu. Tapi kadang kalau di Gumi tuh kadang kakaknya ntar minta telur, ntar kakaknya lagi minta apa. Jadi suka menunya tuh suka beda-beda gitu. Sekeluarga teh menunya beda. Ntar yang satu pengen jajan mie ayam, lah kan kayak gitu kan. Nah itu aku juga awalnya gini, kenapa Rangga makan menu keluarga? Nah, tiap kakaknya makan, dia rebut gitu, dia mau ngambil yang punya kakaknya. Jadi akhirnya oh ya Iya udah sih. disiapin bubur dia sendiri, dia nggak mau gitu. Jadi kalau kalau dia ngerebut, dia mau makan. Oh, jadi dari situ oh berarti dia mau menu yang sama sama kakaknya. Cuman kan dia belum bisa ngunyah tuh waktu itu kan, makanya akhirnya ya Hmm. udah disaring. Dan ya gitu, kalau ngerebut kayaknya lebih asik ya. Iya bener sih. Kayak itu kalau ngerebut lebih asik kayaknya. Ngerebut punya abang-abangnya juga demen dia. Jadi kalau makan sepiring sama Farel berdua abis. Tapi kalau disiapin sendiri, Lebih. ampun. Begitu permasalahannya banyak sekali. Pokoknya Kalau kalau turun tekstur gimana dok? Anakku 7 bulan masih disaring. Nah dikasih roti tawar lap-lap. nggak apa-apa sih, kita bisa ya itu balik lagi kita menyesuaikan sama kemampuan si anaknya mengunyah dan menelan. Kalau kalau misalnya dikasih yang lebih bertekstur atau yang teksturnya lebih kasar, dia udah bisa mengunyah, udah bisa gerak-gerakin mulut, udah bisa nelen bener, ya nggak apa-apa, bisa dikasih aja. Nggak Gitu. masalah ya sebenarnya Asal kalau dianya udah bisa ngunyah. sebenarnya patokan 6 sampai 9 bulan disaring, 9 sampai 12 bulan dicincang gitu. Itu kan patokan umum, secara umum seperti itu. Kenyataannya ya lihat lagi si anaknya gimana, aktif responsif aja sama si anaknya. Kita nggak bisa pukul rata bahwa harus itu Harus hanya usia sekian disaring, harus usia sekian dicincang gitu. nah itu kita anak kan bukan textbook, bukan robot yang ada SOP-nya gitu loh. Ya, kita nggak bisa maksain 6 bulan harus begini, 7 bulan harus begini. Kita nggak bisa begitu. Kita yang harus memahami si anak nih perlunya apa, si anak nih bisanya gimana gitu. Kalau anaknya kira-kira udah siap buat naik tekstur Betul. atau kita lihat dia ngunyahnya udah bagus terus dikasih misalkan kayak potongan roti gitu udah bisa berarti ya
Gak apa-apa gitu ya Bun ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Balik lagi pokoknya pahami anak masing-masing gitu, pahami anak kita sendiri karena kebutuhannya berbeda, kemampuannya berbeda, dan itu memang ya never ending sih ya PR memahami anak itu kan. Iya bener. Kadang nih di awal MPASI nih nggak mereok nih, lancar nih. Ntar tapi begitu ada ada apa nunggu gigi atau ada habis sakit gitu. Masanya GTM, misal kayak gitu ya. Iya. Ntar udah mulai doyan, ada apa lagi? GTM lagi. Iya. Ya, terus kayak. Kadang yang ngeselin tuh kalau lagi enak makan terus tiba-tiba diare atau masalah di pencernaan deh pokoknya gitu yang akhirnya bikin si anak serba nggak mau, ini nggak mau, itu nggak mau. Nah itu tuh ngebalikinnya kan effort banget. Iya, susah banget. Udahlah Gitu. kitanya masih stres ya, makan belum kelar. Dianya ada apa gitu ntar Turun balik lagi, susah lagi. ya emang akan ya naik turun ya seumur hidup kayaknya begitu bakal ada terus tantangannya kan. Jadi kalau misalkan anak di awal mereok itu santai. Masih awal. Nanti anaknya yang lahap nanti juga pasti ada masanya turun juga, ternaik lagi gitu. Jangan, pokoknya gini, target harus habis itu kadang bikin ibu jadi menghalalkan berbagai macam cara supaya si anaknya makan. Iya benar. Ada yang sampai dijejelin banget gitu. Itu jangan sampai begitu deh. Cukup Farel aja ini gitu ya nama aku. Tetap lihat si anaknya aja, lihat reaksi anaknya. Kalau memang dia nggak mau, nggak usah dipaksa. Nanti bisa kita coba lagi di sesi makan selanjutnya gitu kali ya. Jangan pas di sesi makan itu nggak mau, terus kita paksain gitu. Buat menenteramkan hati kita. Aku begitu sih kadang, ya Allah, maaf. Ya buat menenteramkan, ya kan, itu buat menenteramkan hati kita kan. Oh ada yang masuk, kitanya jadi lega gitu. Padahal buat anaknya malah justru malah bikin dianya malah makin gak mau makan gitu. Itu buat kitanya aja biar kitanya tenang gitu. Padahal anaknya stres disuruh dijejelin makanan. Tadi hilang di aku suaranya. Oh iya. Iya gitu, jadi kayak demi kepuasan kita anaknya mau makan, justru kita malah melupakan bahwa si anak ini tuh dia juga udah punya mau gitu, ya kan? Yang pasti gini, MPASI itu proses belajar. Bagaimana caranya si proses belajar itu jadi hal yang menyenangkan buat si anaknya. Ya walaupun ibunya di belakang nangis-nangis sama bapaknya, sampai guling-guling, sampai jumpalitan jungkir balik, jangan sampai si anak ngerasa bahwa makan itu tidak menyenangkan gitu. Karena bener-bener kalau udah sampai di fase makan itu tidak menyenangkan, ya ngebenerinnya susah banget kok. Sampai sekarang Farel masih begitu. Ngebenerin yang susah makan tuh lebih susah daripada kita makan dari awal. Ya, yang ketiga nanti ini aku save deh live-nya. Silakan ditonton ulang. Kayaknya ini udah. Ini kita ngobrolnya udah lama banget ya, Bunis ya. Kayaknya udah ada. Udah lama banget. Soalnya kalau ngomongin MPASI itu emang luas banget ya. Luas banget, seru dan rame deh pokoknya. Terus ini Bunis tentang naik tekstur gitu. Kalau misalkan dia mendingan cepat naik tekstur atau misalkan ada yang anak di atas 12 bulan masih makanya belum nasi gitu, belum nasi kayak kita yang makan gitu. Itu apa nggak apa-apa? Pokoknya targetnya 1 tahun anak bisa makan nasi, bisa makan makanan keluarga. Targetnya itu. Jadi mau cepat naik tekstur, mau naik tekstur yang lambat, pokoknya sebisa mungkin umur 1 tahun tuh si anak udah bisa makan tekstur keluarga. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalkan kasusnya 1 tahun nih, ada anak 1 tahun yang kalau misalkan dikasih
makan biasa gitu, Mm-mm. ya makanan yang kita makan tuh nggak mau. Tapi kalau yang masih di bubur gitu mau, itu harus kita worry atau enggak? Yes, lebih baik diperiksakan bisa ke ahli tumbuh kembang aja sih. Khawatirnya ada masalah di oromotorik anak gitu atau di sensori si anak gitu. Kenapa sih harusnya kan gini, setahun dia udah mulai makan makanan keluarga, karena di usia 2 tahun dia harus menyapih kan, dia harus berhenti menyusu gitu. Kebutuhannya harus bisa dipenuhi dari makanan dan minum air putihnya dia gitu. Hai, Halo, pengen ikut. halo, pengen ikut. Jadi Iya ya kan ada soalnya beberapa yang bilang ke aku, aduh bun, anakku udah di atas tahun tapi belum belum makan nasi, makanya masih di bubur gitu. Lah kalau aku pengalamanku di anak pertama itu dia kan karena juga gitu di atas setahun tuh ada nggak bisa makan nasi itu nggak bisa. Jadi terus baru ketahuan di usia sebelum SD itu rahangnya kecil karena kurang ngunyah iya gitu. iya. Makanya jadi kalau sampai 1 tahun dia masih teksturnya harus halus banget, ya udah sebaiknya konsultasikan ke bisa ke dokter anak, bisa ke tumbuh kembang atau bisa ke psikolog anak. Kalau ada masalah di atau ada masalah di sensori si anak itu, atau ada misalnya masalah di kemampuan menelannya gitu. Jadi kalau anak nggak bisa nelan, nah itu kan semakin cepat diketahui, semakin cepat ditangani, insya Allah hasilnya lebih baik daripada telat penanganan. Jadi kita memang kalau di atas setahun dia masih masih makan maunya makan bubur aja meskipun lahap, kita tetap kudu worry ya, Bu Nis ya. Tetap Kecuali harus. kalau yang memang udah misalkan kecuali kalau yang naik tekstur aman-aman aja gitu. Misalkan 7 bulan udah nggak mau bubur, maunya nasi lembek gitu, malah selama anaknya udah siap ya nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya ini kadang memang ada misalnya umur setahun dia sebenarnya udah bisa makan nasi, tapi karena dia habis sakit gitu, dia habis misalnya atau lagi flu, lagi batuk pilek, pengennya makan yang halus kayak cream soup atau ya bubur sari Oh, itu sesekali, tapi kan dia sudah bisa mengunyah dan menelan. Nah, yang jadi masalah itu kalau dia belum bisa masak tuh. belum bisa sama oh ya kalau tiap hari kan begitu kan. Kalau tiap hari, kalau sesekali dan insidental misalnya pada saat sakit ya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Ya begitu ya. Jadi, aduh intinya apa? Intinya tadi banyak banget. Pokoknya kita mesti kalau masalah GTM itu mereok, melepeh, tuh kita mesti juga identifikasi sendiri nih permasalahannya di anak kita itu apa. Karena bisa jadi permasalahan di anak masing-masing tuh beda-beda ya, Bu Nis. Iya. Dan kalau nanya sama aku, kalau DM sama aku gimana pola hari-hari, gimana aktivitas, gimana jam tidur anak hari-hari, itu adalah hal yang berhubungan sama, bukan karena aku kepo ya gitu, bukan sekedar pengen tahu, Bu Ninis pengen tahu aja sih gitu, di rumah seharian aja. Nah, karena memang makan anak itu satu kesatuan dengan aktivitas hari gitu. Karena aku dapat DM begitu, Bu anakku nggak mau makan begitu, terus dia kali ya aku nggak bisa ngasih solusi. Cuman gak mau makan doang, gimana? Nggak mau ngebantuinya. Dari belah mana? Ya itu kayak ada yang waktu itu apa namanya konsultasi, terus dia bilang anaknya nggak suka makan nasi gitu. Ternyata setelah digali, kenapa nggak suka makan nasi? Karena anaknya senang makan puding dan akhirnya ya dia kenyang karena sudah makan puding gitu. Jadi puding sebagai pengganti nasi. Begitu kita hilangkan nih setelah makan nasi, ternyata anaknya mau sih. Jadi ya aku kadang makan sehari-hari bagaimana, bukan aku kepo gitu, tapi aku perlu tahu kebiasaan makan si anak sehari-hari seperti apa. Kita cari dari situ menu makanan,
nggak harus yang wah, nggak harus wagyu, nggak harus salmon gitu. Sampai telur juga nggak masalah kok. Cuman ya itu kita cari tahu sayur bisa yang ada di tukang sayur sama kok gitu. Suaranya hilang-hilang. Mm-mm. Hilang-hilang Bunis suaranya. Oh iya, Udah masuk lagi. Kalau anak suka nyembur-nyembur. balik lagi itu kan kemampuan anak memainkan oromotoriknya, menyembur, melepeh itu salah satu ya tanda bahwa si anak sebenarnya udah bisa loh gitu. Wajar ya, berarti memang ada. Wajar, Bes, itu tandanya anak kita pintar. Aman. Gak usah khawatir. Malah nanti kita maksudnya gini, biasanya kalau anak speech delay ada masalah sama bicara atau ada masalah sama makanan, sama cara makan, biasanya bakal ditanya suka nyembur nggak, suka suka ngejulur nggak. Nah, tongtai juga kadang bisa mempengaruhi masalah makan anak, karena kalau tongtai itu bisa mengganggu gerakan lidah. Kan iya. Lidah di bawah itu kan lidah nggak bisa gerak bebas. Nah, ada beberapa anak yang akhirnya kesulitan untuk menggerakkan lidah, akhirnya kesulitan untuk makan. Itu juga harus dievaluasi lagi juga. Oke, kayaknya kita udah sampai 1,5 jam lewat ya, Bunis ya. Tadi dari 7:30. Takutnya Rangga nyariin, sama Gumi nyariin. Oh iya benar. Itu, iya ini abang ya, ini kakaknya Gumi ini kakaknya Gumi, ini bukan Gumi. Nah itu tadi Bes ya, itu per sharing kita mengenai permasalahan GTM. Jadi kalau buat yang GTM, menyembur, melepeh, mereok itu semuanya wajar. Jadi kita harus sambil observasi aja kebutuhan anak kita tuh seperti apa. Atau dia misalkan maunya tekstur yang kayak gimana, maunya ternyata suasana makannya kayak gimana, kan itu ngaruh secara keseluruhan di makan anak. Kalau misalkan Bun Bes ada, karena masalah makan kan personal ke masing-masing anak ya. Kalau emang misalkan ternyata udah coba segala macam masih kesulitan, nah bisa hubungi minta bantuan ke konselor PMBA. Nah, Bu Ninis ini adalah salah satu konselor PMBA, pemberian makan bayi dan anak ya, Bu Ninis ya. Yep. Kalau emang misalkan butuh bantuan, kitanya udah rasanya mau give up, butuh bantuan ya monggo silahkan konsultasi ke Bu Ninis. Kalau konsultasi sama aku jangan berharap solusi instan sih, karena jarang, masalah makan anak itu jarang banget solusinya instan. Sabar gitu. Ya betul. Jadi ya memang stok sabar kita kudu diperbanyak, tiap hari kudu harus sabar reload sabar lagi ya. Apalagi buat yang punya anak bayi balita, sabarnya kudu double triple. Ya Bunis ya. Karena kita masih harus perkembangan kakak-kakaknya juga tetap harus dipantau juga. Betul. Meskipun ada bayi. Gitu. Terima kasih Bun Bes semua yang udah nyimak. Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih Bunis yang sudah meluangkan waktunya buat kita sharing-sharing. Padahal aku tadinya emang cuma mau sharing-sharing aja. Soalnya kan kayaknya semua Bun Bes semua masalahnya juga sama aku. Aku sendiri pun masih bermasalah kok. Tenang aja. Cuman tidak ngeliatin. Cuman nggak ngeliatin. Cuman kalau aku kan ngeliatin ya, malah kayaknya tiap hari bermasalah. Cara makan anak tuh. Oke, ya semangat Mama, semangat ya buat kita semua. Perjalanan masih panjang, kita semua banyak temennya, nggak usah ngerasa paling stres sendiri. Jadi kita saling menyemangati aja biar masa empati ini nggak jadi masalah yang bikin kita jadi sampai pusing tiap hari gitu ya, karena banyak temannya. Nyari teman pusing.
kita semua, iya kita pusing bareng-bareng. Gak apa-apa pusing buat perkembangan anak gitu. Oke. Karena udah lewat nih, udah 1,5 jam lewat, jadi aku tutup aja. Ini live-nya nanti aku save kalau misalkan teman-teman atau Bunda semua ada yang mau nonton lagi. Terima kasih banyak. Aku tutup ya, Bunis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam. jumpa.